hadir ke majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelis yang semacam ini yang hendaknya kita istiqomahkan meskipun hanya seminggu sekali, meskipun hanya sebulan 2 kali, meskipun hanya sebulan sekali. Dan rahmat Allah itu luas, tidak hanya satu majelis. Yang mau majelis Al-Banjari ada, majelis Al-Yumnu wal Iman ada, banyak majelis, banyak rahmat Allah. Tidak hanya satu majelis tempat, maka kita ikuti majelis tersebut, asalkan di dalam majelis tersebut berzikir, bersolawat, membahas ilmu-ilmu warisan Rasulullah, dan gurunya jelas, punya sanad mata rantai keilmuan, maka majelis yang seperti itu harus kita istiqomahkan. Berat apa enggak istiqomah? Berat. Yang gampang itu jujur lah. Jauh. Leres nombotan. Leres nggih. Berat istiqomah itu. Bukan istiqomah ikatan suami takut istri di rumah. Bukan itu. Istiqomah di sini kontinu. Ini disoroti ini. Istiqomah di situ kontinu ajeb, lurus. Filsafat filosofinya Eyong dengan rajungan. Eyong dengan rajungan. Rajungan kepiting itu larinya cepat, tapi tidak lurus, miring-miring, lama-lama itu rajungan. Kalau keong lurus ke depan, istiqomah, tidak peduli kanan kiri, dicaci tidak melempem, dipuji tidak mekar. Pokoknya istiqomah lillahi ta'ala. Berat. Maka butuh pendamping. Hadir ke majelis taklim yang semacam ini perlu saling mengingatkan, nasihat menasehati, saling memotivasi. Maka carilah 1000 alasan untuk bisa ikhlas dan istiqomah. Misalnya, biar tambah semangat nih, setiap majelis ini sebulan sekali apa seminggu sekali? Sebulan sekali nih, misalnya ada makan geden, makan besar, supaya tambah semangat misalnya, tidak apa-apa. Cari 1000 alasan untuk semangat dan terus semangat istiqomah. Meskipun harus makan, tidak apa-apa. Jangan malah digembosi, tidak usah makan, memberati tuan rumah. Mau sedekah kok dihalangin, ya, mau sedekah kok dihalangin loh. Orang kita ini Nusantara suka sedekah. Oh, masalah memberati dia, memang dia sudah niat untuk niat sedekah. Maka ini faktor penting. Kalau memang itu membuat tambah semangat dan tambah rajin istiqomah, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah, asalkan dimusyawarahkan bersama. Ini penting. Istiqomah itu berat, intinya di situ. Luzumul hudurul majalisil iman. Istiqomah kontinu melazimkan satu majelis. Ini satu hal yang amat sangat penting untuk menghidupkan cahaya keimanan dalam diri kita. Ini yang pertama, cara agar bisa menjaga keimanan kita sementara kita ini hidup di arus akhir zaman. Yang kedua, ikhtiyarur rafiqis salih awil jama'atis salihah, yaitu memilih teman yang soleh, soleha, dan bergabung dengan komunitas orang-orang soleh. Di sini insya Allah soleh soleha semua. Punya teman, pertemanan itu memberikan pengaruh dampak yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang itu bisa istiqomah, bisa rajin ibadah, apalagi diperkuat dengan punya teman yang soleh. Berapa banyak yang dulunya, mohon maaf, yang dulunya santri kemudian tidak menjadi santri, dalam artian kebiasaan di pondok tidak diistiqomahkan ketika pulang ke masyarakat, malah salah pergaulan. Ya.
Banyak itu sudah. Makanya lebih baik mana, mantan santri apa mantan preman? Ya lebih baik mantan dulunya preman sekarang jadi Santri. daripada santri kemudian jadi Preman. Bukan saya yang ngomong ya, sampean. Ya, penting ini. Karena apa? Pertemanan suhbah, lingkungan, al-insan ibnul bi'ati. Manusia itu anak lingkungan. Makanya ulama mengingatkan kalau bikin rumah atau mau beli rumah lihat tetangganya. Al-jar qabla dar, ar-rafiq qabla tariq, al-mal al-halal qabla al-mal. Kalau pengen bangun rumah tempat tinggal lihat dulu tetangganya kondusif. Mohon maaf, di rumah yang Texas, mendem, ono kopi, belah sana jaranan, mohon maaf. Sebelahnya sana, misalnya ya. Terus anak sampai kecil-kecil tiap hari lihat orang main kopi, domino, apa ndak? Pengaruh. Tapi kalau punya tetangga ahli sholawat, ahli dzikir, ahli majelis, ini lingkungan yang kondusif, penting. Al-jar qabla dar, ar-rafiq qabla tariq. Sebelum bepergian ajak temannya siapa. Karena seseorang itu bisa diketahui karakternya dengan ketika dia Sampai kalau pengen tahu karakternya teman sampean, ajak bepergian safar. Kalau suka marah ya itu aslinya. Kalau pelit ya memang pelit. Perjalanan pelit, makan jajan sendiri, temennya tidak dihawil, tidak ditawar, berarti kelihatan sudah sifat aslinya. Ya, makanya sebelum perjalanan menuju mana cari teman. Ya. Al halal qabla al mal, sebelum bekerja diperiksa dulu pekerjaannya bagus enggak, halal apa enggak, sesuai dengan jual beli, akad muamalah enggak dalam kajian ilmu fikih. Ini penting. Nah, ini bisa kita dapat pengetahuan ini kalau kita punya teman yang soleh dan bergabung dengan jamaah orang-orang soleh. Kayak apa? Orang soleh akhir zaman sekarang cukup sholat 5 waktu berjamaah itu sudah orang soleh. Orang soleh itu bisa dikatakan soleh akhir zaman sekarang, sholat 5 waktu berjamaah itu orang soleh. Apalagi punya guru habaib, punya orang kenal tempat curhat, punya pembimbing rohani, punya mursyid, punya murabbi, maka pegang erat-erat orang yang seperti itu. Tahu dampaknya pertemanan ini luar biasa. Bahkan dengan berteman ini nanti teman, perbanyak teman, siapa tahu dengan perbanyak teman ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Apalagi kita berteman dengan orang soleh, berjamaah, bergabung dengan orang soleh, ini penting. Makanya Imam Syafi'i mengingatkan terkait dengan cinta dan bergabung dengan orang soleh. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an analu bihi syafa'ah. Kata Imam Syafi'i yang umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur berapa? 9 tahun ke 10 tahun beliau sudah hafal kitab Muwatta karya gurunya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, tawaduknya Imam Syafi'i, saya mencintai orang soleh meskipun saya bukan orang soleh. Ini tawaduknya Imam Syafi'i. La'alli an analu bi syafa'ah. Siapa tahu dengan aku cinta dengan orang soleh, siapa tahu nanti di hari kiamat dapat syafaat pertolongan dari orang soleh, gandulan sarungi kiai para habaib, orang-orang soleh ini penting ya. Kenapa? Karena orang soleh ini tentu dia perilakunya, akhlaknya, kebiasaannya sama dengan gurunya. Yang gurunya sama, ibadahnya, perilakunya, akhlaknya, kebiasaannya sama dengan gurunya, terus nyambung. Nah, ini kita berharap bukan hanya cinta, tapi juga berusaha untuk meniru kebiasaan orang soleh. Karena meniru kebiasaan orang soleh ini adalah kebiasaan yang baik. Oh, saya ngelihat guru saya teladannya gini, ini seperti ini, makan tangan kanan, jalan dengan baik, keluar masuk, baca doa. Ini kebiasaan yang baik.
Ini yang kedua, ikhtiyarur rafiqis saleh awal jama'ati saleh, memilih teman yang soleh dan bergabung dengan jamaah orang-orang soleh. Nah, kalau belum nemu, belum punya teman yang soleh, baru hijrah, baru taubat, misalnya ya, belum punya guru murabbi, belum punya mursyid, guru spiritual yang bisa membimbing menuju jalan ridha Allah, maka kata para ulama yaitu perbanyak membaca sholawat. Karena sholawat ini menjadi guru orang yang tidak punya guru. Langsung Nabi Muhammad yang bimbing. Belum nemu guru nih, perbanyak sholawat. Kayak apa biar tambah semangat sholawatan? Pelajari itu fadilah keutamaan sholawat. Siapa yang membaca sholawat kepada Nabi 1 kali, berarti dia berusaha untuk berbakti sama orang tua. Bagaimana tidak? Karena Allah menciptakan ada malaikat yang tugasnya patroli berkeliling, yang ditugaskan khusus, malaikat khusus keliling untuk mencatat orang-orang yang membaca sholawat. Kemudian sholawat itu disampaikan, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan dalam hadisnya, orang yang baca sholawat akan dikenal namanya dan nama orang tuanya. Berarti ketika kita rajin baca sholawat, kita berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Kampungnya jadi berkah, ketiban berkah. Keluarganya ketiban barokah. Berkahnya sholawat. Dan sholawat ini amalan yang tidak akan pernah tidak diterima, pasti diterima. Ya. Kalau sholat itu harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima. Sedekah, zakat, amal jariyah yang lainnya, wakaf, hibah, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima. Haji, ibadah haji, puasa, selain sholawat kepada Nabi, syaratnya diterima diantaranya harus ikhlas karena Allah. Tapi untuk bacaan sholawat meskipun kurang khusyuk, tidak ikhlas, supaya dikatakan orang alim, supaya dikatakan suaranya bagus, supaya dikatakan dia ahli sholawat, meskipun tidak ikhlas, sholawat pasti diterima oleh Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu. Maka bagaimana untuk bisa istiqomah? Pegang tasbih digital. Nih, bukan saya promosi nih, saya tidak jualan. Beli berapa sih? 25.000. Beli Salome habis 25.000. Oke, jujur lah. Harus nombatan. Oke, terus 25.000 tempelkan, soalnya kalau udah bawa ini tidak akan baca Salawat yang pendek aja, sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi, atau salawat Jibril, salawat paling tua, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil goreng tempe, sambil duduk di depan televisi, daripada ngelamun ngowon ndak jelas, glimbang-glimbung kayak ketepok pisang jelas misalnya ya. Sambil nyupir, ada yang bisa sambil nyupir tuh bisa. Ada. Pergunakan diri saya atau kita semua, kita gunakan waktu untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan dengan sholawat maksiat minggat, dengan sholawat maksiat minggat, perilaku jelek juga akan hilang. Sholawat ya, ini sholawat itu bisa menjadi guru bagi orang yang belum punya guru. Silakan perbanyak sholawat. Nah ini yang ketiga, mengamalkan doa yang diajarkan langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang ketiga terakhir ini, agar keimanan kita selalu terjaga sampai akhir hayat kita nanti, husnul khotimah, cara yang ketiga diantaranya mengamalkan doa yang langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad. Disebutkan dalam berbagai macam riwayat, doa ini dibaca sebelum tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu sebelum baca ini. 4 perlindungan. Allahumma
Yang pertama minta perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka jahannam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung daripada siksaku kubur. Oh, percaya enggak dengan siksa kubur? Kalau enggak percaya, monggo duluan. Atau saya yang duluan, atau Pean duluan. Karena ada sebagian orang yang mengaku Islam tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Kalau tidak percaya, ngapain Nabi ngajarin doa ini? Wa a'udzubika min adzabil qabri, berarti ada siksa kubur dan nikmat kubur. Nah, kita berlindung setelah tahiyat akhir itu, fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu sebelum minta perlindungan 4 ini. Yang pertama tadi perlindungan dari siksa api neraka jahanam. Yang kedua fitnah siksa kubur. Yang keempat perlindungan dari Masihid Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil Masihid Dajjal. Perlindungan, naudzubillah min dzalik, berlindung pada Allah dari bertemu dengan namanya Dajjal. Meskipun Dajjal kecil sudah kelihatan sekarang, Dajjal. Antaranya Dajjal ulama-ulama ulama-ulama yang mengajak kepada umatnya bukan mencari ridha Allah, tapi mencari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham liberal, faham yang menganggap agama semua benar, itu ulama-ulama ulama-ulama yang menjauhkan dari habaib, dari keturunan Nabi, itu termasuk Dajjal kecil. Ini kita berlindung semuanya, karena kita ini 1:4. Ya, setan, teman yang koyok setan. Habis itu nafsu. Ya, itu minta perlindungan. Makanya penting. Okay. Yang keempat, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, minta perlindungan dari fitnah ujian kehidupan dan kematian. Dan masih banyak riwayat. Kemudian ditambah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang meneguhkan hati, teguhkan hatiku, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas jalan agama. Doa ini hendaknya dia hafalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, nasihat buat saya pribadi dan keluarga saya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.